Baiklah, kita tundukkan kepala untuk berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang kudus, sungguh kami mengucap syukur atas kasih dan berkat-Mu Tuhan, yang telah Engkau curahkan kepada pribadi masing-masing pada saat ini. Walaupun Engkau tahu ada kendala hujan yang akan menghalangi, tapi tidak menghalangi untuk kami berbakti ibadah dan beri kesemangatan untuk pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk kami semua yang hadir pada saat ini. Kiranya Engkau telah menghantarkan kami dari yang jauh, yang dekat, yang berjalan kaki, yang naik kendaraan. Semuanya Engkau selamatkan, bisa bersekutu di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan atas kasih dan berkat-Mu Tuhan, yang Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan pada kami. Dan pada saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang dipercaya di Jemaat Gereja Kerasuan Pusaka, baik yang bisa melihat, mendengar, dan bernubuat. Pakailah Tuhan untuk menuntun kami, karena kami yakin dan percaya itu semua tuntunan dari Tuhan, agar kami bisa menjalankan dan melaksanakan selaku tugas dan kewajiban kami umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk setiap komisi, yayasan, dan administrasi Gereja Kerasuan Pusaka. Berkatilah Tuhan apa yang dikerjakan oleh saudara-saudara kami menjadi berkat, jadi penuntun kehidupan dan berguna untuk baik untuk lahir, terutama untuk rohani Jemaat Kerasuan Pusaka ini. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa dapat hadir karena menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, baik yang dirawatnya di rumahnya masing-masing. Kiranya Engkau mengeluarkan tangan, menyembuhkan dan mengangkat segala sakit penyakitnya, agar saudara-saudara kami boleh bersukacita pada saat ini. Dan hiburkanlah Tuhan, agar saudara-saudara kami tidak kebingungan. Dan Tuhan menuntun, menguatkan, menyehatkan kembali seperti sedia kala, agar bisa menjalankan tugas dan kewajibannya, baik di jemaat, baik di keluarga, baik di masyarakat. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, di mana kami yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, pakailah mulut bibir hamba ini Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan, baik yang mendengarkan, baik yang menyampaikan, semuanya diberi hikmat dari Tuhan, agar apa yang terima betul-betul menjadi penopang hidup kami di dalam dunia ini. Walaupun banyak kendala yang kami hadapi, tapi dengan firman-Mu Tuhan kami diingatkan dan dibangunkan kembali untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kami. Dan rubahlah kami Tuhan di tahun 2026 ini Tuhan, menjadi berkat untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang pada saat ini yang kekurangan lahirnya Tuhan, ekonominya Tuhan, berikanlah milik rezekinya, berikanlah penghibur yang dari Tuhan, agar saudara kami tidak menyimpang dari Tuhan, tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, dari pimpinan tertinggi Bapak Presiden sampai bawahannya, berikanlah pintar dan bijaksana di dalam mengelola negara ini, agar negara kami ada dalam keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan, baik lahir terutama untuk rohani kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah jompo, yang tidak bisa kemana-mana, berikanlah milik rezeki untuk kehidupan sehari-harinya Tuhan, agar saudara kami boleh bersukacita dan Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan. Berkati dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Jauhkan dari rongrongan manusia yang tidak akan bertanggung jawab. Jauhkan dari segala cobaan, godaan Tuhan, agar kebaktian ini berikan kelancaran, keselamatan, dan menghasilkan untuk kehidupan kami, dan kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun doa kami tidak kami sebut satu persatu, kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkan permintaan doa kami akan ke tangan Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baiklah,
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tetapan rohani untuk minggu tanggal 18 Januari 2026, kita semua masih diberi kesempatan dan waktu untuk berkumpul, untuk bersekutu, untuk mendengarkan daripada firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Nat pembimbing mengambil dari Hosea pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan judul perikopnya adalah menantang imam dan bangsa yang tidak setia. Dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Sampai di situ.
kasih kepada Bunda-Bunda yang telah memuji memuliakan nama Tuhan dan mengingatkan kita semua yang hadir pada saat ini, kita harus taat setia akan kasih dan setia Tuhan yang telah kita rasakan di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Walaupun pada saat ini kita merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, di mana saudara-saudara kita yang telah menerima berkat yang dari Tuhan, yaitu ada yang longsor, ada yang banjir, dan itu semuanya berkat yang dari Tuhan yang harus kita bisa merasakan kena bencana atau kena longsor dan sebagainya. Tapi kita pada saat ini harus mengucap syukur atas kasih dan setia Tuhan yang kita terima dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Walaupun tidak segampang itu kita akan menerima berkat Tuhan, banyak kendala, jadi harus ada pekerjaannya yang harus kita jalankan dan lalui prosesnya yang sangat panjang. Tapi dengan kasih Tuhan kita diingatkan bahwa semuanya itu berkat dan karunia yang dari Tuhan yang sungguh sangat besar yang telah disampaikan oleh pujian oleh muda-mudi. Terima kasih untuk pujiannya. Biarlah Tuhan selalu melindungi dan memberkati kalian semua, walaupun kalian bergaul dimanapun dan berada dimanapun di dalam pendidikan atau di dalam pekerjaan kalian. Tuhan memberkati kalian semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini menantang imam dan bangsa yang tidak setia. Jadi kita harus mendengarkan apa yang telah Tuhan Nabi Hosea sampaikan. Tuhan sampaikan melalui Nabi Hosea dahulu kepada orang Israel, sekarang kepada kita semua. Kita harus taat, setia, patuh akan apa yang telah Tuhan tunjukkan atau ajarkan kepada kita, agar kita mendapat kekuatan, kemampuan, dan keselamatan. Walaupun banyak sekali tantangan dan rintangan yang kita hadapi dan ujiannya yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Sesulit apapun, seberat apapun, Tuhan yang akan memberi cara dan jalan untuk kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Di sini kita diingatkan atau himbauan yang dari Tuhan melalui Nabi Hosea. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Jadi ini merupakan peringatan kepada orang Israel, dahulu kepada orang Israel, sekarang kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Kita merasakan kita harus bangga punya Tuhan yang sungguh sangat luar biasa, yang ajaib adanya. Untuk kita semua yang hadir pada saat ini, kita merasakan kasih Tuhan begitu besar, kasih Tuhan begitu luar biasa, di mana kita dalam kesulitan, kesusahan, pertolongan Tuhan tidak terlambat karena bimbingan dan tuntunannya yang telah berikan kepada kita. Walaupun kita masih berperkara di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita masing-masing, cobaan, godaan, pergumulan, permasalahan hidup, itu semuanya perkara yang dari Tuhan. Jadi tidak taat dan tidak setianya dan menantang, melawan pada kehendaknya. Jadi dalam dunia ini kita masih, walaupun kita percaya, tapi kita masih banyak khawatir, bimbang, ragu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi di sini dikatakan, diingatkan kembali bahwa tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Jadi bukan tidak ada pengenalan, jadi banyak sekali menentang, melawan kehendaknya yang ditunjukkan atau diajarkan oleh Tuhan, di mana kita harus taat, setia, tunduk akan Tuhan. Tapi kita sebaliknya, kita selalu menuntut, melawan. Kan sini dikatakan hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan pertumpahan darah. Jadi semuanya apa yang
sebutkan di sini itu semuanya melanggar apa yang telah Tuhan ajarkan atau ajarkan atau contohkan kepada kita semua, agar kita bisa berbalik, berubah di tahun 2026 ini. Kita harus bisa berubah, asalnya kita selalu menjalankan yang tidak baik dan tidak benar, dan selalu mengutuk, membohong, membunuh, mencuri, berzina dan sebagainya. Kita berbalik sekarang kepada harus taat setia kepada apa yang tunjukkan atau ajarkan, supaya kita mendapatkan kehidupan yang mulia dan daripadanya. Walaupun tidak gampang menjalankan apa yang telah Tuhan ajarkan, banyak sekali kendala, banyak sekali ujian yang harus kita tempuh dan ujian yang harus kita jalankan, supaya kita mendapat kekuatan, kemampuan, keselamatan selamanya. Jadi di sini sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduk akan merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Jadi kita harus takut dan kita harus bisa menerima apa yang telah kita hadapi, ujian atau cobaan yang kita terima di dalam kehidupan kita, harus kita terima dengan sepenuh hati, walaupun kita menurut daging atau menurut jasmani kita sangat sulit, sangat berat. Tapi itulah orang-orang yang percaya harus bisa membawa atau menerima apa yang telah Tuhan ajarkan, dan kita harus memikul beban yang harus kita lalui melalui perjalanan yang jauh, yang curam, yang tinggi dan yang lembah yang harus kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Kita harus kuat, mampu, dan menerima tantangan dan ujian yang Tuhan berikan, karena kita tahu semua itulah orang-orang yang percaya harus bisa menerima apa yang telah Tuhan contohkan. Tuhan pun demikian, melalui kesabaran, ketabahan, dan menerima apa yang telah Tuhan ajarkan atau tunjukkan kepada kita, supaya kita mendapatkan kehidupan yang layak untuk berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Walaupun kita rasakan dalam perjalanan hidup kita masing-masing tidak semuanya lurus, tidak semuanya jalan dengan lancar, tapi banyak sekali tantangan yang harus kita bisa menyesuaikan di dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus takut, karena takut akan semuanya yang ada di udara atau sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduk akan merana, ke binatang-binatang akan di padang dan burung-burung dan di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Jadi semuanya akan dimusnahkan, dilenyapkan. Kita harus takut dan gentar, terus kita sama-sama harus lebih dekat, erat, teguh iman dan kepercayaan kita, agar kita menerima berkat dan kekuatan selamanya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan sebagai nasihat pembimbing. Kiranya apa yang telah kita dengar, kita bisa berubah di tahun 2026 ini, karena kita semua percaya bahwa semuanya ini Tuhan yang berkehendak di dalam kehidupan kita masing-masing. Rupanya itu, terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Jemaat, mari bangkit berdiri sambil memberikan persembahan. Kita memuji Tuhan, pujian nomor 32. Jangan
Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, di minggu yang ketiga ini kita masih bisa bersama-sama berbakti beribadah, yang sekalipun cuaca sejak pagi tadi turun gerimis atau hujan, namun kita tidak terhenti atau terhalang karena cuaca, sehingga kita masih bisa berbakti beribadah bersama di minggu ketiga. Dan saya mendapatkan tugas dari Bapak Rasul untuk membacakan surat minggu, renungan di minggu ketiga ini. Dan renungan yang akan saya bacakan diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai pada ayat yang ke-30. Matius 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-30, yang demikian perkataannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepada anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Selanjutnya uraian dari Bapak Rasul. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus bagi seluruh anggota Jemaat Kerasulan Pusaka dimanapun berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali menaikkan ucapan syukur atas kasih dan anugerah Allah yang setia menyertai setiap langkah hidup kita. Di tengah dunia yang semakin berat dengan berbagai tantangan, tekanan, dan pergumulan, Tuhan tetap hadir sebagai penuntun yang menerangi jalan umat-Nya. Firman dan ajarannya menjadi pelita yang meneguhkan iman serta menuntun kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Allah dengan kerendahan hati, menyerahkan seluruh hidup, rencana, dan masa depan kita ke dalam tangan-Nya. Biarlah setiap langkah, perkataan, dan perbuatan kita menjadi sarana berkat bagi sesama untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab hanya di dalam Dia kita menemukan arah hidup yang benar dan penuh pengharapan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus dengan penuh kasih mengundang semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Di dalam Kristus terdapat kelegaan sejati bagi jiwa yang lelah dan hati yang terluka. Ia memanggil kita untuk memikul kuk yang Ia pasang dan belajar dari kelemah lembutan serta kerendahan hatinya. Kuknya bukan beban yang menindas, melainkan jalan menuju ketenangan dan pemulihan batin. Janji Tuhan ini diberikan kepada setiap orang yang percaya dan setia, agar kita hidup dalam damai, dikuatkan oleh kasih Allah, dan berjalan dengan iman sampai kepada kehidupan yang kekal. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rasa firman Tuhan ini sudah sering kali kita dengar sebagai ajaran yang diberlakukan oleh Tuhan bagi kita setiap orang yang percaya. Dalam renungan kita pagi hari ini, di sini kita mendapatkan pembelajaran satu rahasia yang Allah ungkap kepada kita sebagai orang percaya.
di mana pada ayat yang ke-25 inilah ungkapan rasa syukur Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa, karena kerajaan sorga, rahasia kerajaan sorga itu disembunyikan kepada orang-orang yang bijak dan pandai, dan dibuka bagi orang-orang yang kecil. Ini merupakan suatu kata kiasan, bukan berarti orang yang pandai, yang mempunyai pendidikan atau sebagai sarjana S1, S2, S3 itu matinya tidak akan masuk surga, atau tentang kerajaan surga menjadi suatu rahasia tidak dibuka bagi mereka. Tidak seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu ketika Yesus lahir hanya seorang para gembala yang bisa datang kepada Yesus untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, yang kemudian memuliakan Allah dan mempersembahkan segala apa yang ia miliki. Dan tidak ada satupun orang yang pandai, orang yang bijak, orang yang terkemuka di zaman itu yang bisa datang kepada kandang domba untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di sini yang menjadi permasalahan bukan soal pandai atau pintarnya, kecil atau besarnya seseorang dipandang di dalam sebagai dalam status ekonomi, status sosial, tapi yang dipandang oleh Tuhan dari kehidupan kita bersama adalah ketaatan dan kesetiaan kita kepada Bapa. Dan setelah itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua sebagai orang-orang yang percaya, yang telah menerima rahasia kerajaan Allah, yang telah diistimewakan oleh Allah. Ada suatu pesan, atau secara disadari atau tidak disadari bagi kita semua yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada kuk yang secara sadar atau tidak sadar telah dipasangkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya mungkin bagi bapak-bapak tahu persis apa itu yang disebut dengan kuk. Kalau zaman dulu ketika saya kecil ada melihat bapak-bapak yang membajak menggunakan kerbau, yang kemudian di lehernya ada suatu kayu, kalau tidak salah, kalau bahasa Sundanya namanya pasangan. Dan kuk itu sengaja dipasangkan, kemudian dikasih tambang atau dadung ke belakang untuk menarik beban bajak, mata bajak, sehingga kerbau bisa bekerja dengan maksimal. Fungsi dari kuk itu atau pasangan itu adalah menyeimbangkan di dalam kerbau bekerja menarik beban. Namun hebatnya orang tua dulu, kerbau yang mungkin beratnya 300 kilo tidak diberi kuk atau pasangan yang beratnya sampai 500 kilo. Kalau itu terjadi mungkin boro-boro narik bajak, membawa kuk ini udah berat. Dan tidak ada kuk yang beratnya melebihi dari kerbau tersebut. Apalagi kita memiliki Allah yang maha adil, maha bijaksana. Kita semua punya kuk, dan kuk itu tidak pernah melebihi dari beban kemampuan kita. Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu beban kita. Kita mempunyai kuk yang sama. Dalam contoh skala kecilnya, ketika kita percaya Yesus, kita seringkali dilabel sebagai orang-orang kafir. Itu kuk. Suka atau tidak suka, itu kita terima. Belum lagi kuk yang dipasangkan kepada kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai bapak, kuk sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak, kuk yang dipasangkan kepada majelis,
banyak kuk yang harus kita pikul sampai pada kesudahannya. Dengan penderitaan, penyakit yang tidak sembuh, yang harus kita tanggung, yang harus kita derita, itu juga kuk yang Tuhan pasangkan. Seberat apapun kuk yang kita pikul, itu sudah diperhitungkan Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk memikulnya. Namun di saat tubuh kita, hati kita, jiwa kita merasa beban ini terlalu berat, ada undangan yang atau suatu janji yang Tuhan beritakan pada hari ini. Di ayat yang ke-28 Tuhan Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tidak ada janji yang lebih dari janji Tuhan Yesus yang dijanjikan oleh nabi-nabi lain sebelumnya dan sesudahnya. Inilah kehebatan atau kekuasaan Tuhan, di mana Tuhan berjanji ketika kita mengalami atau harus menanggung beban yang berat, Tuhan mengundang kita untuk kita menyerahkan segala beban hidup kita. Namun yang menjadi permasalahan mau atau tidaknya, percaya atau tidaknya, yang kadang-kadang kita terlena atau kita memikirkan beban ini seolah-olah Tuhan tidak bisa atau Tuhan tidak bisa menyelesaikan. Namun dalam Tuhan menyelesaikan setiap permasalahan hidup kita, itu seringkali yang saya rasakan, seringkali berbeda dengan apa yang saya harapkan. Ketika saya mengalami suatu kesusahan atau penderitaan suatu penyakit, pinginnya begitu masuk kamar berdoa, keluar kamar itu semua beban permasalahan itu sudah selesai. Pinginnya kita seperti itu, instan. Tapi ada juga yang bisa mungkin seperti itu Tuhan lakukan. Tapi ada juga yang harus kita atau Tuhan tuntut untuk kesabaran, ketekunan kita di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan bertekunlah dalam doa, bersabarlah dalam penderitaan, bertekunlah dalam doa. Ada suatu proses yang harus kita lalui untuk menerima pemulihan, untuk meringankan beban permasalahan hidup kita. Ada penyakit yang selesai dengan biston, itu banyak. Ada juga penyakit yang harus selesai oleh medis. Ada peribahasa mengatakan berdoa sambil bekerja, di mana kita berdoa kepada Tuhan memohon kesembuhan dan melakukan suatu pekerjaan itu kita memeriksakan kesehatan kepada medis, itu tidak salah. Daripada kita ke medis dan melupakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya teringat kepada suatu pepatah atau suatu kata bijak. Tidak ada beban yang terlalu berat di dalam kehidupan kita jikalau kita pikul bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Semoga kita dimampukan untuk terus melanjutkan perjalanan hidup kita di tahun 2026 ini dengan mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
supaya orang biasa menangkan atau ngentengkan dina kehidupan orang sanaos momotan anu kurang depi kadogoeun cek jasmani mah tapi ku Allah dipaparin oge kamampu kekuatan da Allah moal mawalinkeun momotan anu teu pikadogeun ka urang sadayana. Atuh tadi atos oge diaoskeun dina Injil Matius pasal 11 ayat 25 dugi ka 30 aya ge bade diaoskeun ngangge basa Sunda. Anu judul perikopna nyata hiap daratang ka kami. Harita Yesus terus sasauran, nun ama Gusti na langit sareng bumi, abdi ngaturkeun nuhun teh perkawis ieu ku ama dirasiahkeun kanu palintar sareng gaduh ilmu, dupi kanu teu gaduh katerangan mah parantos diebrehkeun. Laras ieu anu nyukaeun manah ama teh. Saurna deui, sakabeh hal ku rama kami geus diserenkeun ka kami, taya nu nyaho ka putra ngan rama anu huninga, taya nu nyaho ka rama selain ti putra, jeung jalma-jalma anu ku putra dipilih diwawuhkeun ka rama. Hiap daratang ka kami, sakur nu maropo jeung nu kalempohan sarta nu ngarasa berat ku momotan ku kami rek direreuhkeun. Turut perintah kami sarta diajar ka kami teh lemah lembut jeung rendah hate sarta maraneh bakal ngarasa reureuh. Sabab parentah kami mah gampang sarta momotan ti kami hampang. Dugi kadinya ieu hiji pangeling-eling, hiji panungtun panguat kangge urang sadayana anu percaya ka Gusti. Sanaos urang mayunan sagala perkawis pergumulan permasalahan hirup di dunia ieu, tapi urang dipaparin contoh anu sakieu raoseunana kitu nya ka kupingna mah, tapi dina ngalampahkeunana mah sakitu beratna, sakitu mapi kadugaeun menurutkeun jasmani mah, tapi urang sadayana dipaparin cara sareng jalan, urang dipaparin kasabaran, katabahan, karendahan, sareng sajabina supaya ngengingkeun kamuliaan anu sakumaha pangharapan urang percaya ka Gusti, ngiring ka Gusti teh gaduh pengharapan nyata kahirupan anu langgeng anu taya padana nu moal aya nu ngaganggu gugat kangge keyakinan kepercayaan urang. Jadi teh harita Yesus sasauranana, nun ama Gusti na langit sareng bumi, abdi ngahaturkeun nuhun reh perkawis ieu ku ama dipasikeun kanu palintar dirasiahkeun kanu palintar sareng gaduh ilmu, dupi kanu anu teu gaduh katerangan mah dipantos ditembrakeun. Ku urang karaos kasoran karandapan, karaos dina berkahna panungtunna panulungna, jadi sanes anu pintar dipapainkeun kanu pintar supaya lain pintar anu lahirna, tapi anu lahir sanes dipaparinkeun kanu bodoh atau anu kepalintar beda kidunya, tapi dipaparinkeun kanu bijaksana anu binangkit sarta anu tiasanya pengpageuh iman sareng kayakinanana. Urang karaos sadayana tos ditembrakeun boh mujizatna, boh panungtun panuyunna, uluran tangana Gusti urang Yesus Kristus, di mana urang keur kasulitan kasusahan anjeunna tetep nyarangan nang tayungan. Sanos urang sadayana pinuh ku kasalahan sareng dosa di payunanana, tapi Allah teu pilih bulu kitunya sing saha wae anu sasambat ka anjeunna atawa nembrakeun sagala dosa sareng kasalahan ka anjeunna tangtu dihapunten karena urang terang Gusti Allah teh lautan hampura keur urang sadayana anu percaya mah. Jadi urang kudunya pangpageuh karena iman sareng pangharapan anu dicontohkeun ku Rasul ku Gusti urang Yesus Kristus anu tos karaos ditembrakeun ka urang sadayana, asih berkahana karaos katampi ku urang dina kahirupan sadidinten sanos seueur nyorang gagal jeung kajebak urangnya dina kahirupan urang henteu satiat satuhu kana pangarsana, tapi urang
tetap Allah mah dengan tunkeun sanaosa kedap teka panggal ku kesalahan kadorakaan urang anu dilampahkeun ku urang. Jadi di dieu leres cenah anu nyukaeun manah amat teh. Jadi ieu leres anu nyukaeun manah amat teh. Jadi anu karaos ka urang sadayana nu tos ditambrakeun ku kahirupan nu lahir nu rohani urang karaos dina perjalanan hirup urang masing-masing. Sanaos ceuk jasmani urang sulit, susah, berat gitu katarimana, tapi di Gusti mah pasti dipaparin kaentengan jeung dipaparin ka kareurehan anu sakitu luar biasana. Tah di dieu urang sadayana kudu datang nyangakeun sagala kalemahan di dieu terus dicarioskeun siap daratang ka kami cenah sakur nu maropo jeung anu kalempohan sarta anu ngarasa berat kumomotan ku kami rek direureuhkeun. Jadi urang kudu entosan urang kitu tong jauh lah ka simkuring kitu, simkuring entos acan datang ka Gusti ngaraoskeun sakur nu maopo jeung anu kalempohan sarta anu ngarasa berat kumomotan. Jadi ku Allah bade direureuhkeun, bade dilepaskeun tina beban berat. Tadi mah pasangan atau waktu anu dipasang ku Gusti teh sadayana ge kenging bagian kitunya pasangan anu ti Allah teh kangge narik atawa mikul beban anu sakitu beratna teh keur urang sanaos dicarioskeun mah di Allah mah itu hampang sareng entengna, tapi di kanyataan hirup mah sakitu beratna sulitna kudu melalui proses anu sakitu panjangna kitunya ku urang dina kahirupan urang. Urang sok ngarasa bimbang atawa khawatir dina mayunan hal sagala perkawis sanaos terang ku Allah bakal di mumutan urang bakal direureuhkeun, dek direureuhkeun atau dilepaskeun, tapi urang sadayana sok bimbang atau khawatir dina mayunan mayunan sagala perkawis anu kasorangkan anapan dina kahirupan urang masing-masing. Tapi urang bersyukur dina danget ieu Allah maparinkeun kalegaan, kekuatan rek ngareureuhkeun momotan sanos dina kahirupan urang teu acan sampurna, teu acan bener di payunan anjeunna, tian cantiasa nyenangkeun manahna kitu seueur oge arempak ngalawanan pangarsana seueur nyimpang tina naon anu tos ditangtoskeun ku Allah. Jadi eta kesalahan jalma anu salila ieu diarep-arep ku Allah supaya masrahkeun sagala beban beratna atau dosa sareng kasalahanna supaya meunakeun kaleupasan kabebasan kemerdekaan teh kulantaran kaluar tina hate urang anu paling jero kitunya lantaran asih berkana mantena teh karaos ku urang dina kahirupan urang sanaos masalah atau pergumulan urang silih berganti atau kasorang kealaman ujianana anu kudu urang ditempuh atau diwatan dina tahap-tahap kahirupan urang, tapi urang percaya yen sadayana ieu hiji pepeling hiji panguat ke urang supaya urang aya dina karobahan dina kahirupan Allah. Jadi janji Allah moal maparinkeun momotan nutup pigedogeun kun manusia urang kudu tarima, kudu bisa ngendalikeun hirup dina kahirupan urang masing-masing. Sanaos seueur gogoda cocoba ka urang atawa dirundung ku sagala permasalahan hirup, urang tiasa bisa ngendalikeun atau dikuatkeun ku Allah supaya urang teh meunangkeun kekuatan anu sampurna, sareng urang tiasa ngalampahkeun ngajalankeun supaya dipeparin kalancaran dina kahirupan urang anu percaya ka Allah. Jadi sagala anu diharapkeun ku urang moga pangharapan gede teh tiasa kacangking dina kahirupan urang masing-masing. Sanos kudu ngalaman penderitaan permasalahan eta sadayana ge pasangan anu tos ku Allah dipasangkeun ka urang pribadi masing-masing supaya mampu teu atawa urang narikna atawa
ngajalankeunana dina kahirupan urang masing-masing sanos seueur kendala anu ku urang atau beban ku urang kudu dijalankeun, tapi urang percaya ieu hiji contoh atau hiji pangeling-eling anu ku Allah diparinkeun supaya urang tetap kuat tigin dina ngakar dina keyakinan kepercayaan urang supaya urang ngeunangkeun berkah kekuatan sarengna. Bapak Ibu oragi sadayana sabab di dieu ditelakeun sabab perintah kami mah gampang sarta momotan di kami mah hampang. Jadi raos kitunya dicarioskeun mah tapi dilampahkeun mah sakitu sulitna beratna keur jasmani urang mah, tapi lamun urang satia taat kena parentahna atau ngalampahkeun naon anu tos diajarkeun ka urang pasti menang kaentengan atau hampang dina ngalampahkeunana sareng henteu bertumpuk-tumpuk tugas kewajiban urang lamun ku urang saban-saban waktu dilakukan atau dijalankan dina kahirupan urang masing-masing. Tupina Bapak Ibu karagi sadayana tambihan tina basa Sunda teu paos mung sakitu kadugana atau kahartosna mugia sing ngajadikeun hiji panuntun panguat pangeling-eling keur urang anu percaya ka mantana sanaos urang seueur permasalahan pergumulan hirup di dunia ieu, tapi ku Allah dipaparin oge cara sareng jalanan supaya urang menangkeun kahirupan anu langgeng ti waktos ieu dengkap kasalangna. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk ke doa pengampunan, mari kita angkat pujian nomor 59, bait 1 dan 2. Sidang jemaat, mari kita satu hati dalam doa pengampunan. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa Surgawi atas keamanan dan ketentraman di dalam kami melaksanakan ibadah kami pada saat ini. Terlebih atas berkat firman-Mu yang telah kami dengar.
Kami memohon kehadirat-Mu ya Bapa Surgawi. Apa yang kami telah dengar pada saat ini, benar-benar kami renungkan untuk kami merubah segala kehidupan kami. Karena kami ya Bapa Surgawi telah Engkau berikan untuk kami mengerti, mengetahui akan rahasia kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Namun kami sebagai manusia ya Bapa Surgawi, seringkali sama apa yang dikatakan, disampaikan oleh hamba-Mu Nabi Hosea. Kami masih sama seperti orang bangsa Israel ya Tuhan Yesus. Bahkan kami masih merasa seperti orang yang pandai dan bijaksana ya Bapa. Belum mau untuk datang ke hadirat-Mu ya Bapa Surgawi ya Tuhan Yesus. Kami seringkali melaksanakan kehidupan ini ya Tuhan Yesus dengan kekuatan, dengan kemampuan secara pribadi ya Bapa Surgawi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih-Mu ya Bapa, pada saat ini kami telah diperdengarkan firman yang sungguh menguatkan kepada kami, mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus mengelola kehidupan ini ya Bapa. Bagaimana kami harus membawa yang jasmani ini ya Tuhan Yesus. Bagaimana Engkau telah memberikan keselamatan kepada kami ya Tuhan Yesus. Kami belum datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami belum merasa letih dan lesu ya Tuhan Yesus. Pada saat ini ya Bapa Surgawi, kami bersama-sama dengan jemaat-Mu datang dengan rendah hati ya Tuhan Yesus. Ya, beban kami ya Tuhan Yesus tidak sanggup kami pikul. Beban kami begitu berat ya Tuhan Yesus. Pada saat ini kami memohon kelegaan yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mohon beban yang kami pikul ini ya Tuhan Yesus untuk diberikan keringanan ya Bapa. Terlebih ya Bapa, beban dosa yang kami lakukan di dalam kami melaksanakan kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Kami mohon kehadirat Engkau ya Bapa, lepaskanlah dari segala belenggu dosa kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami memperoleh kepentingan di dalam menjalani kehidupan ini ya Bapa. Sehingga kami tidak lagi hidup menurut keinginan dari kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Layakkan kami untuk menerima darah dan tubuh mayat Bapa, sehingga kami dalam menjalani kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan Yesus, kami lebih lagi ya Bapa dapat memperbaiki kehidupan kami. Kami dapat menjaga hati dan pikiran kami, sehingga sungguh-sungguh ya Bapa Surgawi dalam setiap langkah kehidupan kami ini terarah untuk memperoleh kehidupan, ketentraman, kebahagiaan di dalam hidup kami, di dalam hidup bersama Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan segala dosa dan kesalahan kami ke hadirat-Mu ya Bapa Surgawi, di dalam hamba-Mu Rasul pada saat ini. Kami sambut pengampunan-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Turunlah berkat pengampunan, dan terimalah pengampunan dari Allah Bapa, pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus melepaskan, memerdekakan setiap belenggu dosa yang telah kita perbuat selama 6 hari lamanya, agar kami semua mendapat kelepasan kemerdekaan daripadanya dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan berkatilah perjamuan kudus-Mu, layakkanlah kami makan dan minum agar menjadi berkat, menjadi kekuatan, kemampuan kami bisa berjalan di jalan yang Engkau kehendaki dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan berita gereja untuk minggu ketiga di bulan Januari ini. Yang pertama, laporan keuangan dari bendahara gereja. Saldo tunai minggu pertama atau minggu ke-1 di Januari 2026 sebesar Rp5.323.000. Dan kemudian penerimaan di minggu kedua, persembahan pelayanan Rp450.000, persembahan pembangunan Rp134.000, persembahan dari cabang Jatinunggal minggu kedua sebesar Rp402.000. Untuk bantuan cabang Jambi sebesar Rp65.000 dan persembahan Pos Galilea sebesar Rp1.100.000 dan untuk pemakaian aula dari SMA Penabur live-in sebesar Rp500.000. Jumlah penerimaan sebesar Rp2.651.000 ditambah saldo minggu pertama menjadi Rp7.974.000. Dan untuk pengeluaran, pembelian 1 botol tinta printer sebesar Rp100.000, transport pelayanan ke rumah jemaat dan ke rumah sakit Bandung 3 orang sebesar Rp1.450.000. Untuk pembelian 4 pak roti perjamuan dan 1 botol anggur perjamuan sebesar Rp364.000. Dan transfer ke cabang Jambi untuk Januari 2026 sebesar Rp1.200.000. Dan untuk pembayaran listrik gereja 5 Idpel sebesar Rp470.000. Dan pelayanan ke pos Bojongsari dan pos Cimahi sebesar Rp550.000 dan pengeluaran sebesar Rp4.134.000. Dan untuk saldo 17 Januari 2026 sebesar Rp3.840.000. Ini laporan keuangan dari bendahara gereja. Dan selanjutnya saya akan bacakan berita ulang tentang pemberkatan pernikahan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu jam 9.30 sampai dengan jam 11.30 mengambil tempat di Gereja Kerasulan Pusaka dan resepsi pukul 12 sampai dengan selesai. Pemberkatan pernikahan Saudara Jonathan Revelino Tanamal, putra pertama dari Bapak Fredrik Sarman Tanamal dan Ibu Evelyn Josephine Beck, dengan Saudari Sylvia Tesalonika Simanjuntak AMD Farm, putri pertama dari Bapak AY Simanjuntak dan Ibu R Sihombing. Pengumuman ini merupakan undangan resmi bagi majelis dan jemaat untuk bisa hadir di dalam pemberkatan dan resepsi pernikahan. Dan yang terakhir, kepada Bapak Ibu yang atau jemaat yang akan melaksanakan iuran kematian bisa dilaksanakan setelah ibadah selesai di ruang kantor gereja. Demikian berita gereja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Amin. Jemaat mari bangkit. Sebelum doa tutup, memuji Tuhan, pujian nomor 9. Memuji Tuhan, pujian nomor 90 bait 1 dan 2.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, di akhir kebaktian di minggu ketiga bulan Januari ini ya Tuhan, kami yang hadir di tempat ini kembali menghadap kehadiran-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat anugerah-Mu yang sudah Bapa berikan kepada kami. Bapa telah melindungi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa memberikan keselamatan kepada kami, bahkan Bapa memberi berkat rohani kepada kami yang berlimpah Bapa, baik dari firman Tuhan yang sudah kedua hamba-Mu bagikan ya Bapa, baik dari nat pembimbing, begitu pula dari nat renungan Tuhan. Ini semua firman mengingatkan kepada kami bahwa Engkau yang sudah memilih kami, anak-anak yang sungguh kecil, yang sungguh hina Bapa, tapi Bapa sudah panggil kami untuk percaya kepada Engkau. Di mana rahasia ini Bapa, Engkau sembunyikan bagi orang-orang yang bijaksana dan pintar, tetapi bagi kami orang-orang yang terhina, Bapa sudah panggil menjadi anak kepunyaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, ini adalah anugerah-Mu yang patut kami syukuri ya Bapa, agar kami yang sudah percaya kepada Engkau tidak menyia-nyiakan kasih karunia ini ya Bapa. Kami dapat memegang teguh iman percaya kepada Bapa. Kami tidak akan terkalahkan oleh hal-hal yang jasmani, walaupun itu banyak sekali menghimpit untuk kepercayaan kami, baik dalam pergumulan kami, dalam sakit penyakit. Tapi ini semua Bapa tidak menjadikan halangan bagi kami untuk kami tetap memegang teguh iman percaya kami kepada Bapa. Karena di dunia ini ya Bapa, tidak ada dapat orang yang datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus ya Bapa di surga kalau tidak melalui pengorbanan anak-Mu di kayu salib. Tuhan terima kasih. Begitu pula ya Bapa, Engkau pada saat ini sudah memberikan kelepasan bahwa kami yang berbeban berat, kami yang lemah lesu, Bapa sudah bebaskan dengan pengampunan yang sudah kami terima. Ini pun Bapa menjadikan kekuatan bagi kami, bahwa kami yang sering terhimpit, kami yang sering lemah lesu, Bapa akan memberikan kekuatan kepada kami, memberikan pengampunan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Begitu pula ya Bapa akan perjamuan kudus yang sudah kami terima. Itu adalah melambangkan darah dan daging-Mu yang adalah kekuatan yang Bapa berikan kepada semua umat yang percaya kepada Bapa. Terima kasih Bapa, ini adalah kemampuan yang Tuhan janjikan kepada kami umat-umat yang percaya kepada Bapa, sehingga kami mendapatkan kekuatan, kemampuan untuk menanggung kuk yang sudah Bapa pesankan pada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, apa yang sudah kami terima di kebaktian ini Bapa tidak akan terlewatkan begitu saja, tapi dapat tetap melekat dalam roh hati kami masing-masing, sehingga keluarnya kami dari tempat ini Bapa, kami mendapatkan kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami pun akan mengakhiri ibadah ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau membimbing perjalanan kami, sampaikan kami ke rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami panjatkan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, berkatilah persembahan kami ini. Dengan berkat Tuhan kami gunakan, biarlah bermanfaat, berfaedah, baik untuk pelayanan lahir, pelayanan rohani Jemaat Rasulan Pusaka dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat pulanglah dengan penuh sukacita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persetujuan Roh Kudus memberkati kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
selamat tadi minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.